Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa belajar dan menuntut ilmu bersama-sama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Azara Naila, mahasiswa PI semester 2E. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawiyah, Ibu Nurlailah Sa'diyah, STHI MPD. Di sini saya akan menjabarkan beberapa materi yang saya rangkum terkait dari pembahasan mata kuliah Hadis Tarbawiyah ini. Nah, teman-teman, di sini aku ingin membahas tentang kurikulum pendidikan dalam perspektif Hadis Tarbawi. Nah, teman-teman tuh pernah nggak sih mikir kayak sebenarnya tuh dalam Islam itu pendidikan itu yang sebenarnya tuh seperti apa sih yang baik itu gitu? Apakah kayak cuma sekedar belajar di kelas, apa sekedar dapat nilai bagus, atau ternyata lebih dari itu. Nah, teman-teman, jauh sebelum pendidikan modern berkembang seperti saat ini nih, sekarang ini, Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan beberapa konsep terkait pendidikan yang sangat luar biasa, teman-teman. Beliau itu tuh bukan cuma mengajarkan tentang apa yang dipelajari, tapi beliau mengajarkan bagaimana sih sikap seorang murid, bagaimana sih cara menerima sebuah ilmu, dan sampai bagaimana ilmu itu tuh diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di video kali ini aku tuh akan membahas beberapa hadis terkait pendidikan ya, khususnya itu tuh yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan ini. Nah, jadi di video ini tuh bukan cuma sekedar tugas kuliah aja ya teman-teman, tapi semoga bisa menjadi pengingat buat kita semua sebagai penuntut ilmu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Oke teman-teman, jadi hadis yang pertama ini yang bakal kita bahas yaitu ya yang pastinya udah familiar banget ya di telinga kita gitu. Bahkan mungkin dari kecil juga kita sering dengar hadis ini, hadis kewajiban menuntut ilmu. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalau dipikir-pikir ya teman-teman, dari hadis ini aja tuh sebenarnya kita udah lihat ya gimana sih Islam itu tuh benar-benar menghargai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Karena Rasulullah SAW nggak bilang gitu ya, nggak memberitahu kayak menuntut ilmu tuh cuma sesuatu yang baik dilakukan atau kalau sempat aja, tapi beliau itu tuh bilang wajib, dan kata wajib di sini tuh berat ya sebenarnya teman-teman. Artinya tuh tapi nggak berat, tapi mempunyai maknanya sendiri. Artinya ilmu itu tuh memang punya posisi yang ya sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kadang kita kan juga tanpa sadar tuh mikir ya, kalau belajar itu tuh cuma ya tentang sekolah, tugas, nilai, ranking, atau gelar, atau apapun itu. Padahal kan dalam Islam makna ilmu tuh luas banget. Ilmu tuh kayak bukan cuma soal siapa yang paling pintar di kelas, bukan juga cuma soal siapa yang nilainya paling tinggi, tapi ilmu tuh juga tentang bagaimana seseorang tuh punya cara berpikir yang baik, punya hati yang baik, dan bisa membawa manfaat buat orang lain. Karena percuma juga kalau misalkan seseorang yang tinggi ilmunya tapi sikapnya tuh malah kayak ya merendahkan orang lain lah, ya percuma aja gitu dia punya ilmu. Dan jujur ya, sekarang tuh kan kita sering banget nemuin hal kayak gitu ya di lingkungan kita, di sekitar kita. Ada kayak orang yang secara akademik tuh hebat banget, tapi cara ngomongnya tuh nyakitin banget. Ada yang ilmunya tuh luas tapi tuh dipakainya tuh ya buat menjatuhkan orang lain. Ada juga yang kayak kelihatannya tuh pintar tapi malah sombong sama ilmunya sendiri. Padahal kan seharusnya tuh semakin seseorang berilmu, semakin rendah hatinya, semakin seseorang
berilmu semakin rendah hatinya juga gitu. Karena kan ilmu yang benar itu kan emang yang harusnya bikin seseorang tuh makin sadar kalau dirinya tuh masih banyak kekurangan. Dan di situ aku tuh juga ngerasa gitu kalau pendidikan dalam Islam tuh ya emang indah banget gitu, karena Islam tuh nggak cuma mengajarkan manusia tuh supaya cerdas gitu, supaya cerdas secara ya otak ya akal, tapi juga tuh Islam tuh mengajarkan cerdas dalam bersikap dan menjaga hati. Makanya dalam konsep pendidikan Islam ini tuh yang dibangun itu bukan cuma intelektualnya aja, tapi juga akhlak dan keimanannya. Karena tujuan akhirnya tuh ya emang bukan cuma jadi orang sukses, tapi juga menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Dan yang aku suka ya teman-teman dari hadis ini tuh, yang aku pahami ya, Rasulullah SAW itu tuh bilang menuntut ilmu tuh wajib bagi setiap muslim. Artinya semua orang tuh kan punya hak untuk belajar, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya ataupun yang sederhana. Karena Islam tuh nggak membatasi siapa yang boleh mencari ilmu. Karena pada dasarnya manusia tuh setiap manusia tuh butuh ilmu untuk menjalani hidupnya gitu. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya, semua hal dalam hidup kita ini tuh sebenarnya tuh butuh ilmu. Maka kayak misalkan mau jadi guru butuh ilmu, mau jadi orang tua juga butuh ilmu. Bahkan untuk memahami diri sendiri dan memahami agama juga kita butuh ilmu kan. Makanya menuntut ilmu itu ya sebenarnya bukan fase yang berhenti setelah lulus sekolah atau kuliah gitu. Tapi proses yang terus berjalan selama hidup. Dan menurut aku pribadi, hadis ini juga tuh kayak menjadi pengingat buat kita supaya jangan pernah malas belajar. Karena kadang kita tuh suka capek duluan, kayak ngerasa ih belajar itu tuh berat, tugas banyak, ih capek nyerah gitu ya, kayak atau merasa banyak insecure-nya gitu sama kemampuan diri sendiri. Padahal setiap proses belajar yang kita jalani itu kan punya nilai di sisi Allah gitu, kalau misalkan kita niat dan ikhlas menjalaninya. Dan ya nggak harus semuanya tuh langsung hebat kok gitu. Yang penting kan kita terus belajar, terus berkembang, dan terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Karena orang yang mau belajar itu sebenarnya tuh ya sedang membuka jalan menuju kebaikan dalam hidupnya. Jadi kesimpulan hadis yang pertama ini teman-teman, kita bisa memahami bahwa kalau pendidikan dalam Islam itu tuh ya emang benar-benar penting dan menjadi kebutuhan utama manusia gitu. Ilmu tuh juga bukan cuma dipakai untuk urusan dunia aja lah, tapi juga untuk membentuk diri kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kurikulum pendidikan dalam Islam itu nggak cuma fokus pada pengetahuan, tapi juga fokus pada keimanan, adab, akhlak, dan pembentukan karakter manusia. Nah, setelah kita membahas pentingnya menuntut ilmu, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tujuan utama pendidikan dalam Islam. Nah, ternyata ya teman-teman, tujuan utamanya itu bukan cuman untuk membuat seseorang tuh hanya menjadi pintar aja, tetapi tujuan utamanya itu adalah untuk memperbaiki akhlak seseorang. Nah, hadis kedua ini tuh membahas tentang pendidikan akhlak. Hadisnya ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini tuh sebenarnya tuh artinya sangat dalam banget ya teman-teman. Karena Rasulullah SAW sendiri itu bilang kalau beliau itu tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya akhlak itu tuh emang menjadi sebuah pondasi utama dalam pendidikan Islam. Dan kalau kalian lihat ya kondisi sekarang nih, kadang tuh kita sadar gak sih, maksudnya tuh banyak orang yang hebat ya secara akademik, tapi tuh attitude-nya kurang. Ada yang pintar banget tapi tuh suka merendahkan orang lain. Ada yang ilmunya luas tapi tuh gak punya empati sama sekali. Dan ada yang sukses tapi tuh cara bicaranya itu menyakiti banyak orang, menyakiti hati seseorang. Makanya tuh dalam Islam pendidikan itu tuh gak cukup kalau cuma hanya sekedar mengajarkan sebuah teori aja. Jadi tuh dalam pendidikan Islam ini tuh jadi kita harus mengetahui cara sopan santun itu seperti apa, kejujuran, tanggung jawab, dan nilai kehidupan. Jadi tuh kita harus belajar tentang adab, tidak hanya sebuah teori aja. Karena percuma juga kalau misalkan seseorang yang tinggi ilmunya tapi rendah akhlaknya. Dan sebenarnya tuh
ini tuh juga menjadi pengingat kita ya, bahwa semua itu tuh kalau proses belajar tuh nggak cuma tentang isi kepala aja gitu, tapi tuh tentang gimana cara memperbaiki hati dan sikap diri sendiri. Nah, dalam Islam ini guru pun juga tidak sebagai penyampai materi aja, tapi tuh guru tuh harus menjadi teladan bagi murid-muridnya, menjadi contoh bagi murid-muridnya. Karena kan seringkali seseorang tuh lebih mudah mencontoh perilaku dibanding hanya mendengar sebuah nasihat aja. Jadi dari hadis ini tuh kita belajar kalau keberhasilan pendidikan dalam Islam ini bukan hanya cuma diukur dari seberapa pintar seseorang, tapi dari bagaimana tuh sikap, adab, dan cara dia memperlakukan orang lain. Karena ilmu tanpa akhlak itu tadi bisa membuat seseorang kehilangan arah dalam menggunakan ilmunya. Nah, setelah membahas tentang pentingnya akhlak dalam pendidikan, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu membahas tentang pentingnya mengajarkan ilmu kepada orang lain. Hadis ketiga ini adalah tentang pentingnya mengajarkan sebuah ilmu. Hadisnya ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, maksud hadis di sini itu adalah jadi tuh kita tuh belajar tuh, kalau orang terbaik itu tuh bukan hanya cuma yang punya ilmunya aja gitu, tapi tuh orang yang mau membagikan ilmunya kepada orang lain, jadi tidak disimpan diri sendiri gitu. Karena ilmu dalam Islam itu tuh bukan untuk disimpan untuk diri sendiri, tapi harus diamalkan dan disebarkan supaya menjadi manfaat bagi semua orang. Nah, kalau dipikir-pikir ya, seorang guru tuh sebenarnya mempunyai peran yang sangat luar biasa, teman-teman. Kadang satu ucapan guru itu tuh bisa diingat oleh muridnya sampai bertahun-tahun. Satu kebaikan kecil dari seorang guru ini bisa membentuk karakter muridnya ini menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Makanya Rasulullah SAW menjadi contoh pendidik yang sangat terbaik. Beliau itu tuh mengajarkan orang dengan jadi cara beliau mengajar itu tuh dengan cara yang sabar, lembut, dan penuh kasih sayang. Jadi tuh beliau tuh tidak hanya mengajarkan sebuah teori aja gitu, tapi tuh beliau tuh langsung memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari beliau gitu. Dan menurut aku ya, metode pendidikan kayak gini tuh emang masih relevan banget sampai sekarang gitu. Karena orang tuh biasanya lebih gampang yaitu mencontoh apa yang dilihat dibanding cuma mendengar omongannya aja gitu. Makanya dalam pendidikan Islam keteladanan itu penting banget gitu, teman-teman. Jadi kesimpulan dari hadis ketiga ini, kita dapat memahami kalau ilmu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga harus diajarkan dan diamalkan. Dan seorang pendidik bukan hanya bertugas untuk menyampaikan sebuah materi, tapi juga menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Dan setelah kita membahas pentingnya mengajarkan ilmu, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang pendidikan yang dilakukan sesuai tahapan dan perkembangan anak. Nah, hadis keempat ini menjelaskan tentang pendidikan sesuai tahapan. Hadisnya berbunyi, muru uladakum bis-sholati wa hum abana sab'i sinin. Abana sab'i sinin. Artinya perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini tuh menunjukkan kalau pendidikan itu tuh emang harus dilakukan secara bertahap. Rasulullah SAW gak langsung menuntut anak kecil melakukan semuanya dengan sempurna, tapi tuh ada proses pembiasaan. Dan menurut aku ya, ini tuh penting banget sih buat kita pahami dalam dunia pendidikan sekarang ini. Karena kan setiap anak tuh kan punya kemampuan dan proses belajar kan yang berbeda-beda ya. Ada yang kayak cepat paham gitu, ada yang butuh waktunya lebih lama, ada yang suka belajarnya sambil praktek, ada juga yang lebih nyaman belajarnya visual gitu. Makanya pendidikan itu nggak bisa disamakan semuanya, dan Islam itu tuh ternyata sangat memperhatikan hal itu, teman-teman. Karena tujuan pendidikan bukan cuma soal hasil akhir, tapi juga soal proses perkembangan seseorang. Jadi guru dan orang tua tuh emang harus punya kesabaran dalam mendidik. Jangan sampai pendidikan tuh malah bikin kayak anak takut belajar atau merasa dirinya tuh
ya gagal terus, karena pendidikan yang baik itu tuh ya emang yang harus dibimbing gitu, bukan yang sekedar menekankan gitu. Jadi kesimpulan dari hadis keempat yang ini, kita bisa memahami kalau Islam itu tuh sangat memperhatikan proses dalam pendidikan, karena kan setiap anak tuh kan ya tadi memiliki perkembangan dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga kan pendidikan harus dilakukan dengan cara yang sabar, bertahap, dan penuh kasih sayang. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang ya, sebenarnya nilai pendidikan dalam hadis itu kan masih relevan banget, apalagi kan di era digital sekarang ya teman-teman. Akses ilmu tuh kan ya lebih gampang banget gitu, kita bisa belajar dari internet, video, media sosial, bahkan AI. Tapi tantangannya kan juga makin besar ya, karena kan sekarang informasi itu banyak banget, tapi kadang ya itu ada informasi yang nggak jelas gitu, kayak attitude-nya juga gak ada, cara dia menyampaikan sebuah informasi gitu. Kayak banyak orang pintar bicara tapi kurang bijak dalam menggunakan ilmunya. Makanya konsep pendidikan dalam Islam itu kan penting banget buat diterapkan dalam kondisi sekarang ini. Karena kan pendidikan juga itu kan jadi bukan cuma soal pintar, tapi juga soal moral, akhlak, dan tanggung jawab. Dan sebagai generasi muda, kita juga harus sadar kalau belajar itu tuh bukan cuma demi nilai atau pekerjaan ya, atau bukan kayak hanya mencari validasi lah gitu loh, tapi juga tuh kita tuh kayak ya supaya gimana caranya biar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat gitu. Karena kan ilmu yang bermanfaat kan bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir gitu kan. Jadi jangan pernah capek ya teman-teman buat belajar dan memperbaiki diri, karena kan setiap ilmu yang kita pelajari bisa jadi jalan untuk menuju kebaikan. Nah, jadi dari beberapa hadis tadi kita bisa melihat kalau konsep pendidikan dalam Islam itu sangat luas banget ya teman-teman. Islam itu kan mengajarkan pentingnya ilmu, pentingnya akhlak, pentingnya berbagi ilmu, dan juga pentingnya memahami proses belajar setiap manusia. Dan dari semua itulah kita juga belajar kalau Rasulullah SAW adalah pendidik terbaik yang mengajarkan umatnya dengan ilmu, kasih sayang, dan keteladanan. Semoga kita semua bisa terus menjadi orang yang mau belajar, memperbaiki diri, dan mengamalkan ilmu yang kita punya. Dan semoga setelah membahas materi ini, kita bukan cuma hanya paham isi hadisnya aja, tapi kita harus bisa memulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh jadi remind kita juga ya. Mulai dari kayak misalkan memperbaiki adab ketika belajar, menghargai guru, menggunakan ilmu ya dengan baik gitu, tidak diguna-gunakan lah, dan terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Karena proses menjadi pribadi yang baik juga bagian dari pendidikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasannya. Mohon maaf hadisnya juga disingkat, tidak dibaca secara detail, hanya intinya aja. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan dalam pelafalan hadisnya, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, karena saya juga masih dalam proses belajar dan terus memperbaiki diri. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.